Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus kebanggaan. Dan selamat datang pemimpin masa depan. Jadi semua selamat Anda masuk di Fakultas Teknik, di sebuah kampus yang punya sejarah panjang. Kalau kasih tepuk tangan dong buat dia. Jadi Anda boleh bangga, Anda boleh bersyukur, tapi artinya juga Anda harus bersiap-siap. Jadi adik semua, kita kumpul di sini karena Anda sedang bersiap masuk mulai kuliah. Mulai kuliah ini perjalanan Anda mungkin ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, mungkin ada yang 5 tahun, mungkin ada yang 6 tahun. Anda lewatin ke depan. Mudah-mudahan nggak lama-lama ya. Tapi saya ingin pesan dari sekarang, IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Tapi kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, daya nalar, kepekaan sosial, itu yang mengantarkan Anda pada keberhasilan dan masa depan. Ingat, tapi jangan diartikan IP-nya rendah ya. Karena kalau IP-nya rendah, Anda nggak diterima, nggak dipanggil wawancara juga. IP yang tinggi itu membuat Anda bisa dipanggil wawancara. Tapi di ruang wawancara, yang akan berhasil adalah yang bisa berpikir kritis, yang punya kepemimpinan, yang punya pengalaman organisasi, yang punya kepekaan sosial, itu yang menang di ruang wawancara. Banyak dari kita hanya memikirkan bagaimana dapat panggilan wawancara. Tanpa kita sadar, hanya memikirkan IP yang tinggi. Tidak cukup, tidak cukup. Pertanyaan kedua, IP-nya berapa ya? Harusnya. Gini, saya boleh usul. IP minimal Anda adalah IP minimal yang ada pada persyaratan beasiswa S2. Oke, Anda lihat, Anda mau beasiswa S2? Lihat, mau? Nah, IP minimal Anda minimal tidak ditolak kalau daftar beasiswa S2. Oke, itu minimalnya. Tidak perlu sempurna, tapi atur supaya jangan sampai Anda mau meneruskan S2 tertahan karena IP. Nah, jadi dari awal Anda persiapkan tuh, oh IP saya minimal sekian. Nah, tentukan, saya tidak tahu di teknik seperti apa dan hari ini seperti apa, tapi minimal pasang di target itu. Kemudian selama kuliah aktif di ruang kelas, aktif di ruang kelas, tapi juga aktif di luar kelas. Di ruang kelas menambah kompetensi teknis Anda. Di ruang kelas, di luar kelas akan memberikan kemampuan Anda untuk berinteraksi, kemampuan Anda untuk menjadi bagian dari masyarakat. Karena itulah nanti akan mengantarkan dari masa depan. Jadi aktif dua-duanya. Jangan hanya aktif di luar kelas, dalam kelasnya absen. Tapi juga jangan hanya aktif di dalam kelas, luar kelasnya absen. Dua-duanya, imbangkan. Aktif dua-duanya. Karena ini nanti akan memberikan bekal pada Anda semua. Tadi di ruangan saya ngobrol dengan Bapak Ibu dosen, saya sampaikan, Mas sekalian, kemampuan teknis akan memberikan Anda, atau teknologi memberikan Anda kemampuan teknis, tapi kepekaan sosial akan memberikan arah untuk masa depan Anda. Itu sosial itu, tumbuhkan itu. Dan teman-teman semua terlibatlah di dalam percakapan publik. Apa-apa yang menjadi persoalan nasional, persoalan lokal, teman-teman terlibat. Terlibat itu bukan berarti harus turun ke lapangan. Terlibat itu artinya peduli, responsif, membaca, membahas, lalu menyampaikan pandangan. Itu namanya terlibat. Sebagian terlibat langsung, sebagian tidak.
Tapi jangan jadi mahasiswa yang tidak tahu perkembangan. Jangan jadi mahasiswa yang terisolasi. Jadi mahasiswa yang tahu perkembangan, mengerti perkembangan. Supaya apa? Supaya nanti Anda di kemudian hari tidak hanya menjadi tukang-tukang yang akan melaksanakan perintah orang lain, tapi menjadi orang-orang yang menyiapkan arah untuk Indonesia ke depan. Teman-teman yang masuk sekarang, Anda punya kesempatan untuk menaikkan derajat sosial ekonomi, naik kelas. Karena itu, bila bicara pendidikan, maka memperluas akses itulah yang menjadi prioritas penting. Dan pada masa itu ada satu aspek yang kita ingin dorong betul. Apa itu namanya? Integritas. Integritas. Hari ini negeri kita banyak masalah korupsi. Betul ya? Banyak yang korup? Banyak. Banyak yang korup. Masalahnya korupsi itu gejala paling. Penyakitnya adalah integritas. Simptomnya namanya korupsi. Seperti gini. Badan Anda suhunya tinggi. Anda demam. Demam itu simptom. Gejala. Penyakitnya ada infeksi di tubuh. Sembuhkan infeksinya, bukan hanya hilangkan demamnya. Anda menghilangkan demamnya tidak membuat Anda sembuh, hanya gejalanya yang hilang. Kalau kita mau memerangi korupsi, maka bukan hanya menindak, tapi harus membereskan soal integritas. Karena itu untuk pertama kalinya pada waktu itu dibuat namanya indeks integritas. Dan yang menyusun indeks integritas adalah mantan dekan Fakultas Teknik, Pak Nizam. Jadi Profesor Nizam ini pada waktu itu beliau adalah kepala Puspendik, Pusat Penelitian Pendidikan. Disusunlah alat untuk mengukur integritas. Kita ingin kampus kita, sekolah kita menjadi supplier orang-orang berintegritas. Jangan kampus itu menjadi supplier koruptor. Jangan, harus supplier orang berintegritas. Karena itu pada waktu itu prioritasnya adalah integritas. Karena kalau Anda berintegritas, dituduh korupsi pun Anda akan bisa lolos. Iya, ada contohnya bukan? Ada, namanya siapa? Iya, Tong Lempong. Kalau Anda berintegritas, Anda dituduh sekalipun Anda bisa lolos. Karena itu jangan sekali-sekali mencoba menuduh orang berintegritas. Berbalik tuh nanti. Nah, jadi dari sekarang nih, mumpung masih kuliah, Anda bersiap untuk menjaga integritas. Dari mana? Anda ikut panitia. Ketika panitia, Anda mengelola waktu, Anda mengelola keuangan, Anda mengelola orang. Kerjakan itu dengan integritas. Supaya Anda terpercaya. Integritas. Nah, supaya dipercaya, ini masalah pendidikan kita. Kita ingin Anda menjadi orang-orang yang terpercaya. Saya mau kasih rumus nih untuk dipercaya. Tulis, T sama dengan T itu artinya trust, kepercayaan, trust. Trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Tuh rumusnya tuh. Itu sebuah persamaan. Trust sama dengan C. Apa C itu kira-kira? Kompetensi. Ya. Kalau Anda tidak kompeten, tidak mungkin dikasih kepercayaan. Saya mau pinjam mobil. Punya SIM tidak? Enggak. Bisa nyetir enggak? Enggak. Kira-kira dipinjemin enggak? Enggak. Yang kedua, I. I-nya apa? Integritas. Harusnya integritas kalau mau dipercaya. I yang kedua, intelijen. Enggak, udah masuk kompetensi itu. Apa? I2.
I bukan track. Intimacy, kedekatan. Kurangin SI, apa SI itu? Silahkan. SI, apa kira-kira? Self interest. Iya. Kalau, nah, Anda perhatikan tuh persamaan itu. Kalau ingin trust levelnya tinggi, maka tinggikan kompetensi, tinggikan integrity, tinggikan intimacy. Tapi kalau self interestnya tinggi sekali, hilang semua itu. Hilang semua itu. Begitu self interestnya dominan, hilang semua. Jadi minus ya? Bisa jadi minus. Karena itu ada orang yang self interestnya tinggi, hilang semua itu kepercayaan. Self interest itu bukan hanya diri pribadi, keluarganya, saudaranya, kelompoknya. Menjadi pemimpin tapi mikirinnya hanya keluarganya. Oh, hilang itu kepercayaan. Betul. Oh, ini saya menjelaskan rumus ini ya. Betul nggak tuh? Nah, tapi jangan sampai kita menunjuk itu pada orang lain, lupa pada diri kita. Seringkali kita menonjolkan SI, namanya self. Self itu bisa diri sendiri, bisa kelompok sendiri, keluarga sendiri, dan lain-lain. Kendalikan self interest, tinggikan kompetensi, tinggikan integrity, dekatlah dengan yang Anda pimpin, maka Anda akan menjadi orang yang dipercaya. Gitu. Kalau di kampus kami ini, Pak Anies, ini adik-adik juga sudah kita didik untuk disiplin. Kalau naik sepeda motor mengitari kampus ini, kalau melebihi kecepatan 30, kita akan beri punishment. Menjadi ambasador safety di kampus ini. Jadi kampus ini oleh Pak Dekan didesain untuk menjadi orang yang peduli safety dan disiplin. Ya, kita bangun dari situ, Pak. Memang kecepatan itu kecepatan yang dikendalikan. Betul, kita kendalikan. Ada kalimatnya itu, speed skills. Kecepatanlah yang membunuh. Anda bisa mengubah sepeda motor dari alat transportasi jadi alat pembunuh. Caranya mudah. Kemudikan dengan kecepatan 150 km per jam. Oke? Sepeda motor itu berubah dari alat transportasi menjadi alat. Kenapa? Karena Anda naikkan kecepatan menjadi 150, itu dikatakan speed kills. Jadi kalau teknik sudah mengajarkan untuk membiasakan naik kendaraan dengan pelan-pelan, maka teknik mengajarkan transportasi harus aman. Pak Ali, kelihatannya kita mundur dikit Pak Ali. Yang di sana nggak dapat. Baik, kita jalan sedikit Pak Ali. Permisi. Kita lewat. Adik-adik, tumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis itu bukan sinis. Dan berpikir kritis itu bukan nyinyir, bukan. Berpikir kritis itu mampu melihat dari sudut lain yang sebelumnya nggak dipandang. Sebenarnya dipandang. Dan kemampuan berpikir kritis itu menghasilkan kreativitas. Kreativitas menghasilkan inovasi. Dan berpikir kritis itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, pertanyaan kritis itu wujudnya di dalamnya kita berpikir secara kritis. Ini Pak Ali pakai baju batik. Baju batik ini baju tradisional, bukan? Ya. Betul nggak baju tradisional? Betul. Ya. Saya cerita sedikit nih adik-adik. Zaman dulu tidak ada orang pakai kemeja batik. Nggak ada. Batik itu dipakai untuk sarung. Kalau laki-laki bajunya polos, kemejanya polos. Kalau di Jogja polos atau lurik. Tapi tidak ada yang pakai batik. Batik itu pakai kain. Dan yang pakai batik itu laki-laki pakai kain atau perempuan pakai kain. Atasnya kebaya untuk ibu-ibu. Lalu apa yang terjadi? Ada yang berpikir kritis. Boleh nggak ya batik sarung itu dibuat kemeja? Wih, itu melanggar pakem. Yang mengerjakan pertama kali pasti jadi tontonan. Ini orang aneh betul. Ada bahan sarung dipakai untuk kemeja. Tapi apa yang terjadi? Itulah berpikir kritis, muncul kreativitas, muncul inovasi. Ditiru semua orang.
Akhirnya sekarang kain batik dipakai untuk kemeja, dan kita sudah tidak tahu bahwa itu adalah pelanggaran. Saking inovasi diterima oleh publik. Nah, kemajuan hanya muncul dari orang-orang yang mau berpikir kritis. Anda harus jadi pribadi-pribadi yang mampu berpikir kritis dan mampu mendorong perubahan untuk Indonesia. Mulai dari kapan? Mulai saat Anda kuliah di Fakultas Teknik. Dari bawah ini Pak Anies sampaikan, mengkritik bukan berarti sinis. Adalah peluang untuk menciptakan inovasi. Jadi adik-adik di kampus besok setelah lulus pun harus berpikir kritis, dirawat terus, begitu ya Pak Anies ya. Betul. Karena itulah menjadi inovasi yang harus didambakan kita semua. Silakan. Kalau kita mampu berpikir kritis, maka akan muncul ide-ide baru yang sebelumnya tidak terfikirkan. Dan untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa memunculkan ide-ide baru, saya percaya ini, inspirasi itu tidak datang dari meditasi. Inspirasi itu datang dari interaksi. Karena itu, sering-seringlah Anda itulah sebabnya saya katakan tadi, aktif di dalam kelas dan aktif di luar kelas, supaya Anda mendapatkan inspirasi. Dan inspirasi itu merangsang Anda terus berpikir kritis. Dan jangan khawatir untuk mengungkapkan pikiran-pikiran kritis. Di kampus ini Anda jangan bersembunyi. Di kampus ini Anda harus muncul, aktif, kritis, dan tunjukkan mahasiswa Gajah Mada memang layak untuk memanggul nama besar Universitas Gajah Mada. Ya, adik-adik di teknik atau di UGM itu ada namanya mimbar akademik. Jadi semua dengan potensi akademiknya boleh mengkritisi, tetapi dengan cara yang proper ya Pak Anies ya. Jadi ada evidence, ada data, dan disampaikan dengan cara yang baik. Itulah yang ditariskan oleh orang tua kita, bagaimana cara berkomunikasi. Dan mungkin orang teknik memang harus belajar juga ya Pak Anies ya, ilmu komunikasi kelihatannya Pak Anies ya ini. Dan teman-teman nantinya Anda belajar teknik engineering, Anda harus memahami juga politik, Anda harus memahami persoalan sosial. Mengapa? Ketika Anda terlibat di dalam berbagai macam proyek yang ukurannya teknis, sesungguhnya adalah keputusan politis. Di mana dibangun dam, di mana dibangun waduk, di mana dibangun irigasi, di mana dibangun ibu kota, di mana dibangun kota, itu semua adalah keputusan politis. Jangan sampai nih, udah saya mau fokus aja jadi insinyur, tetapi yang Anda kerjakan bukan proyek yang membuat keadilan, bukan proyek memberikan kesejahteraan, tapi proyek yang hanya menguntungkan sebagian orang. Dan kalau sebagian itu jumlahnya banyak masih mending. Kalau jumlahnya sedikit, maka Anda tidak ada rasa bangga atas apa yang Anda kerjakan. Karena itu Anda harus paham sosial, paham politik. Tidak harus menghabiskan waktu terlalu banyak untuk belajar itu, tapi sensitif, mengerti. Karena pada akhirnya semua keputusan yang dibuat adalah keputusan yang harusnya nih untuk tujuan bernegara. Apa sih tujuannya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ilmu yang Anda kuasai harus bisa membawa Indonesia meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ingat-ingat tuh. Jadi ke depan tugas apapun ini membantu tidak ya, atau malah merugikan? Ini menghadirkan ketimpangan, memperluas ketimpangan, atau membereskan ketimpangan ya? Jadi Anda bukan sekedar pelaksana, tapi Anda tahu arahnya apa dari yang Anda laksanakan. Mari tepuk tangan adik-adik. Jadi selain engineer, adik-adik dituntut untuk punya kepekaan kepada sosial dan lingkungan dan juga politik, supaya tadi betul-betul bisa memperhitungkan dengan sangat mendalam dan bijak karya teknologi ini pada akhirnya akan berdampak untuk masyarakat banyak, dan apakah ada manfaatnya atau banyak yang tidak manfaatnya, memang menjadi kontrol ya Pak Anies ya itu.
Karena gini, kalau adik-adik semua, saya usul adik-adik untuk berani mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman, pengetahuan secara terbuka di lingkungan. Berlatihlah untuk diskusi, berlatihlah untuk menyampaikan gagasan, pandangan. Hari ini mungkin Anda terasa, saya kuliah aja dah. Menyesalnya kalau udah sarjana. Pada saat itu Anda nggak bisa kembali. Dan saya sering sekali, kebetulan sering sekali ketemu dengan teman seangkatan, teman sebaya, yang ketika sudah jumpa lagi 10 tahun, 15 tahun kemudian, itu bilang, Nis, nyesel dulu pas lagi sama-sama di kampus, nggak ikut aktif. Tapi penyesalan itu nggak bisa dikembalikan Anda kembali kampus. Jadi sekarang saya mau cerita pada adik semua yang baru mau mulai ini. Jangan Anda mengambil rute yang nampaknya nyaman. Cukup dari kosan kuliah, dari rumah kuliah. Jangan. Jadilah mahasiswa yang sibuk. Sibuk, kalau Anda sibuk berarti you're on the right track. Tapi kalau waktu Anda longgar, you're on the wrong track. Jadi mahasiswa dan waktunya longgar, Anda berada di jalur yang salah. Tapi kalau Anda jadi mahasiswa dan sibuk, maka Anda berada di jalur yang benar. Sibuknya apa? Sesuai minat Anda, sesuai bidang Anda. Tapi buat waktu Anda penuh dengan kegiatan. Tadi saya sampaikan, dalam kelas dan ruang luar. Dan itu namanya Anda berlatih mengelola berbagai urusan. Latihannya jangan besok, latihannya sekarang. Masa kuliah adalah masa belajar kepemimpinan. Itu saya bayangkan Pak Ali seperti belajar berenang. Belajar berenang. Dari tanya nih, kalau mau belajar berenang, belajarnya di samudra atau di kolam renang? Kolam renang. Kolam renang? Kenapa di kolam renang? Lebih aman. Lebih aman. Kalau di samudra, suhunya tak terkendali, arusnya tak terkendali, ombaknya tak terkendali, betul ya? Kedalamannya tak terkendali. Tapi kalau di kolam renang terkendali semua. Nah, Anda mau belajar berenang nih untuk nanti di samudra pasca kuliah. Jangan belajarnya nanti ketika sudah di samudra. Kerjakan mumpung Anda sedang berada di kolam renang. Dan kolam renangnya salah satu kolam renang terbaik yang ada di tempat ini. Namanya Gajah Mada. Iya, belajar di sini. Jadi nanti pasca kuliah Anda leluasa karena sudah belajar kemarin. Kalau orang tidak memanfaatkan untuk belajar, nanti Anda akan bisa tenggelam. Dan pada saat itu Anda menyesal. Coba dulu saya ketika kuliah saya bersiap-siap. Karena itu saya usul, jadilah mahasiswa yang sibuk. Sibuk itu artinya apa? Energi Anda digunakan, pikiran Anda digunakan, prioritas Anda dilatih untuk mengelola banyak hal yang di kemudian hari itu akan jadi manfaat pada adik semua. Jadi itu Pak Ali kira-kira. Baik, Pak Kasih, ini kelihatannya membayangkan besok ada di kuliah ini, kuliah kata Pak Anies juga harus aktif di luar kampus. Kira-kira waktunya cukup nggak ya ini kita miliki gitu? Tapi saya lagi melihat bahwa semua itu pada akhirnya juga akan bermanfaat banyak untuk adik ketika lulus. Jadi waktu itu yang sangat banyak saya kira bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi kemampuan mengatur waktu nih Pak Anies menjadi kunci. Apakah ada tips buat adik-adik ini? Ya, jadi dulu saya ketika kuliah saya selalu ditanya, Anies ambil berapa SKS? Saya selalu katakan saya ambil 24 SKS. 24. 18 dalam kelas, 6 luar kelas. Tapi saya tempatkan itu sebagai SKS. 18 dalam kelas, 6 luar kelas. Jadi saya menerapkan diri sendiri bahwa transkrip saya itu harus 2. Satu transkrip akademik, satu transkrip non akademik. Non akademik itu nanti munculnya di CV. Di CV ketika lulus CV-nya ada, saya panitia ini, saya aktif di sini, saya aktif itu muncul semua di CV. Itu transkrip non akademik. Nah, ketika saya tugas di rektor, Pak Ramadina itu salah-satunya kampus di Indonesia waktu itu yang mewajibkan mahasiswa aktif di luar kelas. Dan transkripnya 2. Transkrip akademik dan transkrip non akademik. Dan non akademik itu wajib. Setiap mahasiswa lulus harus dapat 52 poin. Dia harus ikut seminar, dia harus ikut penelitian, dia harus ikut organisasi, dia semua harus supaya ketika lulus dapat 2. Itu tips saja. Kalau pengalaman saya dulu,
24 tapi 18 dalam kelas, 6 di luar kelas. Jadi kalau nanti Anda lulus memulai babak baru, Anda tidak nol. Pernah mimpin? Pernah. Pernah komunikasi? Pernah. Semua kalau ditanya semua yang sifatnya organisasi, jawabnya pernah. Karena nanti Anda akan hidup di era yang beda. Dulu untuk berhasil Anda harus memenangkan kompetisi. Ke depan untuk berhasil Anda harus membangun kolaborasi. Ingat-ingat nih, untuk menang harus kompetisi. Ke depan Anda harus bisa kolaborasi, latihan dari sekarang. Lagi sekarang, kalau tidak bisa kolaborasi Anda akan kesulitan. Karena perubahan, kemajuan tidak ditentukan oleh satu orang, tapi oleh kerja bersama. Gitu. Gitu, Pak Ali. Beberapa perusahaan yang datang ke fakultas saya, ke UGM juga selalu menitipkan hal tersebut. Jadi kami ke UGM ini Pak, tidak sekedar mencari anak yang IP-nya tinggi. Itu untuk syarat wawancara tadi. Tetapi dia menitipkan, mana Pak dari yang Bapak usulkan ini yang suka berorganisasi dan sangat mature secara komunikasi maupun sosialnya. Ternyata itu dicari oleh company. Jadi adik sudah sangat terbuka ya. Artinya kita harus bagus kedua-duanya. Ya. Tidak boleh tadi, saya kuliahnya yang penting lulus. Jangan seperti itu. Karena kesempatannya adik perlu kompetisi dengan yang banyak dulu, tersaring baru. Dan ingat-ingat, kalau bicara tentang pesaing Anda, saya ada adik semua di sini nih. Kira-kira kalau pesaing itu dari kampus mana nih kalau Gajah Mada nih? Mana? UI dan ITB. UI, ITB, mana lagi? ITS, mana lagi? UNER. Oh, MIT kata Pak Anies. Saya baru mau bilang, ingat-ingat nih, pesaing Anda bukan itu lagi. Pesaing Anda itu dari MIT, dari NUS, dari Melbourne, dari Tokyo. Karena itu, persaingan ke depan itu melampaui batas-batas teritorial. Karena itu Anda harus meninggikan kompetensi dan sandingkan itu dengan lulusan-lulusan dari universitas dunia. Dan mereka akan pulang, dan ketika mereka pulang, mereka bawa state of the art knowledge, pengetahuan yang terkini. Mereka akan pulang dengan bawa jaringan internasional. Mereka akan pulang dengan kemampuan bahasa internasional. Nah, yang kuliah di sini tidak boleh kalah. Anda punya HP? HP. Punya sosmed? Punya teman di sosmed? Siapa temannya? Banyak. Siapa? Saya bukan tanya jumlah. Siapa? Jangan sampai alat yang canggih itu membuat Anda berteman dengan teman SD, SMP, SMA dan teman kuliah. Itu namanya alat canggih merawat masa lalu. Anda harus gunakan alat canggih ini untuk membangun masa depan. Bertemanlah dengan institusi-institusi internasional, peneliti terkemuka di bidang Anda, lembaga-lembaga terkemuka di bidang Anda. Bangun jejaring itu dari sini. Dan dengan begitu, alat tadi membantu Anda punya masa depan. Jangan hanya membantu Anda merawat masa lalu. Sayang-sayang. Apalagi kalau alat canggih itu hanya untuk tetangga. Ketemu aja langsung. Nggak perlu pakai sosmed. Sosmed itu pertanyaannya siapa yang jadi teman di situ. Kalau temannya dari kemarin, jangan. Anda harus berteman dengan dunia internasional. Bagikan ide Anda. Sampaikan pandangan Anda. Insya Allah Anda akan punya masa depan yang makin baik. Wah, luar biasa ya. Jadi kebayang ini Pak Anies biasa kalau dosen memberi kuliah, adik-adiknya sudah pintar memanfaatkan sosmed dengan baik, jadi bisa mengukur kuliah yang nanti saya terima ini kalau di negara lain seperti ini loh Pak dosen. Iya, betul. Sehingga akan apa? Muncul kolaboratif dan muncul tadi inspiratif untuk terus berkritis. Nah, adik-adik itu kalau tips saya atau kami besok itu kalau kuliah jangan datang kondisi kepalanya kosong. Pastikan sudah banyak informasi, lalu apa? Diskusilah dengan dosen. Nah, itu gini. baik ya. Gimana Pak Anies? Soal diskusi, saya boleh kasih tips ya soal diskusi ini. Teman-teman, kalau masuk kelas, mendengarkan dosen,
Namanya siapa, Dik? Fadlika, Pak. Siapa? Fadlika. Fadlika. Kamu asal dari mana? Semarang, Pak. Semarang. HP-nya nyala itu ya, merekam. Saya mau kasih contoh. Fadlika ini yang baik nih. Dia gunakan HP-nya untuk merekam percakapan. Oke? Dia gunakan HP yang merekam. Biarkan pekerjaan yang sifatnya mekanistik ini digantikan teknologi. Teknologi suruh merekam. Nah, lalu tugas kita apa? Sambil dengerin, bikin daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan, sambil orang ini ngomong nih, Anies lagi ngomong nih, bikin pertanyaan 1, 2, 3, kasih komentar. Nah, itu nggak bisa diganti pakai alat itu tadi. AI sekarang udah mulai juga. Tapi apa yang terjadi? Setelah sesi kuliahnya selesai, setelah sesi ceramahnya selesai, kemudian ada sesi silahkan bertanya. Anda udah punya 5-10 daftar pertanyaan. Kenapa? Karena sembari orang bicara, Anda mempertanyakan. Anda kritis. Yang kritis itu pakai tangan tulisnya. Yang mencongak, merekam pakai alat. Gunakan itu ke depan. Setiap Anda kuliah, setiap Anda dengar ceramah, apa yang terjadi? Dosen itu akan lihat, ini mahasiswa ini serius nih. Anda datang seminar, begitu begitu sesi tanya jawab, Pak, saya punya pertanyaan 1, 2, 3, 4, ini serius nih tadi. Dan itu melatih kita untuk berpikir kritis. Nanti sampai di rumah baru alat rekaman itu dipakai. Dan sekarang udah bisa langsung ditranskrip, bukan? Langsung bisa transkrip. Jadi gunakan proses yang mekanistik itu serahkan pada teknologi. Lalu karena teknologi bisa menggantikan itu. Yang belum bisa digantikan teknologi itu nurani. Karena itu nuraninya Anda jangan pernah dimatikan. Hidupkan terus nuraninya. Itu belum pernah bisa digantikan teknologi. Oke? Nah, teman-teman, gunakan cara seperti itu yang dulu saya pakai. Cuman waktu itu pakainya recorder. Saya pakainya kaset. Bertanyanya sepanjang perjalanan. Sering nggak kita ada diskusi, setelah selesai ada yang mau tanya, terus baru bingung kita. Apa yang mau ditanyain ya? Padahal sebetulnya banyak hal bisa dipertanyakan. Oke.